Balik Fadu hari ini, Gauri pergi ke Jaitsar untuk melabrak Byron. Paman Gauri memberitahu bahwa yang selama ini membiayai sekolah Gauri sampai dia kuliah kedokteran adalah Byron Singh. Gauri dan orang tuanya terkejut. Paman menceritakan bagaimana Byron bertemu dengannya, dan mengatakan jika dia akan menanggung biaya pendidikan Gauri. Semua dilakukan Byron demi masa depan Gauri, dan Gauri bisa melupakan masa lalunya. Byron meminta paman untuk tidak memberitahu siapapun termasuk Gauri dan orang tuanya. Paman sangat kecewa dengan sikap Gauri yang dengan tega merusak kehidupan wanita lain. Paman baru mengetahui kebenarannya saat dia menelpon Byron. Byron menceritakan jika dia kecewa dengan Gauri. Lagian Gauri juga telah menyelesaikan pendidikannya, dan Gauri sudah bisa berdiri sendiri. Untuk itu Byron memutuskan tidak lagi mengirimkan uang padanya. Mendengar semua itu Gauri malah marah kepada paman. Gauri menyalahkan paman yang telah menyembunyikan hal besar padanya. Bukan hanya itu, kedua orang tua Gauri pun ikut menyalahkan Byron. Mereka mengatakan bahwa Byron mengirimkan uang hanya untuk penebusan dosa pada Gauri. Mendengar semua itu paman merasa kecewa dengan pemikiran Gauri dan orang tuanya. Paman memutuskan hubungan di antara mereka. Paman pun pergi. Gauri pun berlari ke kamarnya. Dia mengingat perkataan pamannya. Orang tuanya mengetuk pintu dan memanggil-manggil Gauri. Kemudian Gauri membuka pintu. Gauri mengatakan jika dia ingin pergi ke Jaitsar. Gauri mengatakan jika dia ingin memberitahu Jagdish, namun ibunya melarangnya karena ibunya takut jika Jagdish akan kembali ke keluarganya. Gauri tidak peduli Jagdish mengetahuinya atau tidak, yang jelas dia akan tetap pergi ke Jaitsar. Di Jaitsar, warga dikejutkan dengan rumor penyihir anak-anak, di mana ada seorang wanita misterius yang bernama Bori. Warga menuduh jika Bori lah penyebab anak-anak di Jaitsar jatuh sakit. Saat itu Bori sedang lewat. Warga melihatnya. Bori pun segera pergi. Di Mumbai, Jagdish kembali ke rumah. Dia memanggil Gauri tapi tidak ada. Ibu Gauri berbohong jika Gauri sedang pergi ke Bhopal mengunjungi keluarga yang sedang sakit. Jagdish menjadi kesal karena Gauri tidak mengabarinya terlebih dulu. Kemudian Jagdish menelpon Gauri namun tidak tersambung. Jagdish bertanya kepada mertuanya mengapa mengizinkan Gauri pergi di saat kondisinya yang sedang hamil. Nandu pergi ke sekolah dengan diantar Makan Singh. Tanpa sengaja Nandu menjatuhkan botol minumnya. Makan Singh meminta Nandu untuk menunggunya dan tidak pergi kemana-mana karena Makan Singh akan membeli minuman. Ketika Makan Singh pergi, Bori datang menghampiri Nandu dan memberinya ladu. Awalnya Nandu menolak, namun Bori mengatakan jika tidak baik menolak makanan dari pemujaan. Nandu kemudian mengambil ladu itu dan ingin memakannya. Makan Singh berteriak pada Nandu untuk tidak memakannya. Bori pergi berlari sambil berteriak jika dia bukan penyihir. Nandu memaksa ingin memakan ladu itu karena Anandi mengatakan jika jangan menolak prasad dari pemujaan. Sesampainya di rumah, Nandu mengadukan hal tersebut dan mengatakan dia ingin memakan ladu. Makan Singh menceritakan kejadian tadi. Gehna dan Sumitra merasa khawatir bagaimana jika penyihir itu akan membahayakan Nandu. Anandi datang dan mengatakan jika hal itu tidak akan terjadi. Semua itu hanyalah mitos. Anandi meyakinkan mereka dengan memakan ladu tersebut. Nandu juga memintanya. Anandi mengatakan jika hantu tidak ada di dunia nyata, dan itu adalah tugasnya sekarang untuk menyelesaikan masalah itu. Gehna nampak tidak setuju dengan itu. Di perjalanan, Asa pulang dari kuil. Kemudian ada seseorang yang mengendarai sepeda motor tanpa sengaja menabrak Asa. Piring puja Asa terjatuh. Kemudian lelaki itu turun dari motornya dan meminta maaf pada Asa. Namun Asa berteriak memarahinya. Warga pun datang. Asa pergi. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Abhishek, dan dia menanyakan alamat rumah Kalyani. Warga pun memberitahunya. Kemudian Abhishek bertanya tentang gadis yang dia tabrak tadi. Seorang ibu mengatakan jika gadis itu bernama Asa, dan meminta Abhishek menjauhinya karena Asa adalah seorang janda. Dia memakai pakaian warna-warni. Namun Abhishek tidak mempercayai itu. Lal Singh dan Abhishek datang ke rumah Singh. Lal Singh memperkenalkan Abhishek sebagai dokter ortopedi. Abhishek bermaksud melamar pekerjaan di rumah sakit milik keluarga Singh.
Abhishek mengatakan jika dia tertarik tinggal di desa karena dia mendapatkan kedamaian. Byron terkesan mendengarnya. Kemudian Anandi meminta Abhishek memeriksa kaki Varun terlebih dahulu. Semua setuju. Di perjalanan menuju Jaitsar, Gauri berada di dalam bis. Dia memikirkan perkataan Byron Sumitra Sivani kakak Kunda dan paman. Syam dan Sukna sedang menterapi kaki Varun dengan melihat video yang dikirimkan oleh Jagdish. Kaki Varun mengalami perkembangan yang sangat baik. Di rumah Singh, kepala desa yang lama datang. Anandi memberitahu jika mereka mendapatkan bantuan dana dari pemerintah dan sukarela dari warga untuk kemajuan sekolah. Warga senang dan memuji kemajuan desa mereka. Warga akan mempersiapkan peresmian sekolah baru Anandi. Kemudian Sukna menelpon. Dia memberitahukan tentang perkembangan kaki Varun. Anandi senang mendengarnya. Anandi juga mengatakan jika ada dokter tulang beru di rumah sakit mereka dan dia akan memeriksa kaki Varun. Keduanya bahagia dengan kabar itu. Kemudian dua orang lelaki datang dan memberitahu jika terdapat anak yang sedang sakit. Warga menuduh bahwa itu adalah perbuatan wanita penyihir. Kepala desa lama membantah itu. Dia tidak memperayainya. Di rumah anak yang sedang sakit semua orang berkumpul. Mereka menyalahkan jika ini adalah perbuatan Bori si wanita penyihir. Di saat itu Bori melihat di balik semak-semak. Kemudian Anandi datang dan mengecek kondisi anak itu. Anandi mengatakan untuk membawa anak itu ke rumah sakit. Warga kembali mengatakan jika ini perbuatan wanita penyihir. Anandi menenangkan warga untuk tidak menuduh tanpa adanya bukti. Anandi berjanji akan menyelesaikan masalah ini dan akan menemui Bori. Syam, Sukna dan Asa membawa Varun ke rumah sakit untuk bertemu Dr. Abhishek. Kemudian Abhishek membawa Varun untuk melakukan tindakan sinar X. Asa sedang menunggu di ruang tunggu. Saat itu ada bapak-bapak lewat dan menjatuhkan berkasnya. Asa membantu mengambilkan berkas tersebut. Kemudian setelah Asa ingin berbalik pergi, dia hampir bertabrakan lagi dengan Abhishek. Kemudian Asa berteriak pada Abhishek. Asa mengatakan jika Abhishek adalah orang yang berniat jahat. Lalu Sukna memanggil Asa. Asa pun pergi dan berjalan dengan kaki terpincang. Abhishek melihatnya dan merasa bersalah karena dia telah menabrak Asa. Di ruangan, Lal Singh memperkenalkan Abhishek. Asa terkejut jika Abhishek adalah seorang dokter ortopedi yang baru di rumah sakit. Kemudian Abhishek menunjukkan hasil dari sinar X Varun. Dia mengatakan jika Varun akan segera sembuh. Semua orang nampak senang. Abhishek mengatakan jika dia bahkan meresepkan obat untuk Varun dan akan datang setiap hari ke rumah mereka untuk terapi kaki Varun. Asa dan Abhishek ditinggal berdua di ruang itu. Kemudian Abhishek meminta maaf pada Asa karena telah menabraknya. Asa pun juga meminta maaf padanya. Abhishek memeriksa kaki Asa dan memakaikan perban. Sebelum Asa pergi, Abhishek mengatakan bahwa dia bukan orang jahat tapi orang baik. Kemudian di suatu tempat, Anandi dan para warga sedang melakukan peresmian sekolah Anandi yang baru. Kebetulan bis Gauri lewat. Semua orang yang berada di bis turun karena ingin menyaksikan peresmian tersebut. Bis pun berhenti. Gauri masih berada di dalam bis. Dia tersadar dari lamunannya ketika mendengar nama Anansi disebut. Dia mendengar pidato dari kepala desa lama yang menyebut Anandi sebagai nak kepala desa. Gauri kaget mendengarnya. Kemudian kepala desa lama memuji Anandi karena keberhasilannya memajukan desa. Kemudian kepala desa lama memaparkan perkembangan yang telah dilakukan Anandi untuk desa. Semua warga memuji Anandi. Gauri kesal mendengar semua itu. Kemudian kepala desa lama kembali memuji prestasi Anandi dan secara tidak langsung menyinggung Jagdish. Di rumah Singh, keluarga sedang melakukan puja. Gauri masuk ke rumah. Dia berjalan menuju kuil rumah. Gauri berharap mendapatkan arti, namun semua orang pergi meninggalkannya. Di aula, Gauri mengatakan tujuannya datang ke sini. Dia mengatakan jika baru mengetahui cerita dari pamannya. Gauri mengatakan jika dia sangat berterima kasih pada Byron karena selama ini telah membiayai pendidikannya. Dia berhutang budi pada Byron dan sungguh tidak menyangka jika Byron mau melakukan itu. Kemudian Gauri ingin mengambil berkat Byron, tapi Byron menghentikannya. Gauri mengatakan, apakah Byron akan berpikir jika dia akan datang padanya lalu berterima kasih setelah mengetahui kebenarannya. Gauri mengatakan apakah Byron menganggap bahwa dirinya itu adalah dewa.
Fasan bertanya, kenapa Gauri datang ke sini? Gauri mengatakan apakah mereka kesal setelah memutuskan pernikahan itu. Gauri mengatakan jika Byron melakukan itu karena dia hanya menebus dosanya dan karena mereka memiliki banyak uang. Sumitra meminta Gauri untuk tutup mulut. Namun Gauri tetap saja berbicara dan bertanya apakah dia salah. Gauri juga mengatakan jika Byron sengaja menghentikan pemberian uang padanya agar Gauri mengetahui kebenarannya. Gauri menuduh bahwa semua keluarga mereka adalah pembohong dan orang-orang yang berpikiran sempit. Anandi berteriak pada Gauri. Semua menoleh ke arah Anandi. Anandi menyuruh Gauri untuk tidak mengeluarkan sepatah kata lagi. Anandi mengatakan jika mungkin selama ini Gauri menganggap mereka takut karena mereka hanya diam ketika Gauri banyak bicara. Anandi mengatakan jika mereka diam karena mereka memiliki martabat. Kalau tidak mereka sudah lama akan mengusir Gauri. Anandi mengatakan jika seharusnya pendidikan akan membuat seseorang menjadi baik dalam berperilaku. Lantas pendidikan macam apa yang Gauri dapatkan selama ini? Gauri pun menjawab Anandi dengan memanggilnya kepala desa dan meminta Anandi memberikan pidatonya kepada warga desa saja. Anandi menghentikannya. Anandi mengatakan jika selama ini dia hanya diam ketika Gauri menyerangnya tapi sekarang tidak akan lagi karena Gauri telah mempertanyakan tentang keluarganya. Anandi menyuruh Gauri untuk melihat dalam dirinya sendiri. Anandi mengatakan jika Gauri lah yang berpikir sangat sempit. Kemudian Byron mengatakan jika dia tidak perlu memberitahu siapa dirinya, tapi dia menyesal karena telah membantu orang yang tidak tahu diri. Tujuannya membantu hanya untuk biaya pendidikannya saja tapi tujuan tersebut tidak membantu mental orang tersebut. Kemudian Sumitra mengatakan setelah melihat semua ini dia yakin bahwa Jagdish tidak akan bisa tinggal lama dengan Gauri. Pernikahan mereka tidak akan bertahan lama karena sikap mereka. Sumitra yakin jika Jagdish selalu merindukan keluarganya. Saat ini Jagdish hanya tersesat dan dia yakin jika nanti dia akan kembali pada keluarganya. Gauri mengatakan jika Jagdish mengetahui kebenarannya dia tidak akan kembali kepada keluarganya. Kemudian Sumitra menantang Gauri, apakah kekuatan cinta seorang ibu atau seorang istri yang akan menang? Gauri pun menerima tantangan itu. Gauri pun pergi.